Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan hari ini adalah Allah masih memberikan kita usia hidup, kita masih bernyawa, dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah, hadir di tempat ini yang melaksanakan salat Jumat. Kesempatan ini adalah anugerah terbesar yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kesibukan yang telah Allah berikan kepadanya. Nikmat yang terbesar adalah nikmat di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suatu ketika pada suasana lebaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok anak kecil yang sedang bermain. Tak jauh dari kelompok itu ada anak kecil satu orang yang menyendiri. Terlihat sedih, terlihat tidak sebahagia teman-teman yang lainnya. Layaknya anak-anak berhari raya, bermain, bergembira di hari raya mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri anak ini sebagai bentuk cinta dan kepeduliannya. Dia melihat anak ini sedih dan menangis. Dia bertanya, "Kenapa kamu enggak main dengan mereka?" Bahasa kita, kenapa enggak sama-sama teman-temannya berbahagia, bermain layaknya anak-anak yang lain? Kata anak ini, "Saya ni yatim. Ayah saya gugur di medan perjuangan, syahid. Ibu saya menikah lagi, sehingga saya tidak memiliki baju seperti teman-teman saya yang lainnya. Saya lapar, tidak sekenyang seperti anak-anak yang lainnya." Artinya anak ini merasa sedih dengan keadaan yang Allah takdirkan kepadanya, yang nasibnya tidak sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Dia tidak sadar awalnya siapa yang bertanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Mau enggak jika Nabi Muhammad menjadi ayahmu, Aisyah radhiyallahu anha jadi ibumu, Fatimah radhiyallahu anha menjadi kakakmu?" Maka anak ini kemudian sadar ternyata yang berkata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang anak ini, luar biasa. Belum dapat apa-apa karena melihat Rasulullah yang menawarkan itu, dia sangat bergembira sekali. Maka Rasulullah mewujudkan ucapannya. Dia santuni anak yatim ini, dia beri, lalu dia buat anak ini sama persis seperti anak yang lain, punya baju baru dan segala macamnya layaknya anak-anak yang lain. Maka akhirnya anak ini tadi yang awalnya murung, yang awalnya nangis, yang awalnya sedih dengan keadaannya, tiba-tiba gabung dengan teman-temannya yang lain dalam keadaan bergembira. Orang-orang bertanya, "Kenapa kamu tidak seperti tadi? Tadi murung, sedih. Kenapa sekarang menjadi senang, tidak seperti tadi?" Diceritakan oleh anak ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada dirinya. Maka berbalik keadaan. Yang tadi anak ini yang sedih, sekarang teman-temannya yang merasa sedih
karena mereka juga ingin diperlakukan oleh Rasulullah persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah kepada anak ini. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini kita awali dengan cerita ini. Cerita ini pesan moralnya luar biasa. Di samping bagaimana Allah menunjukkan betapa tingginya tingkat moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lingkungannya. Poin yang paling penting yang ingin kita lihat dari sisi ini adalah kepedulian Rasulullah pada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tingkat kepedulian di atas rata-rata manusia biasa. Karena dia adalah seorang rasul dan kita dituntut untuk sampai kepada level itu. Punya rasa kepedulian sebagai ungkapan rasa cinta. Kelak di akhirat Allah akan memanggil orang-orang yang saling mencintai. Ainal mutahabbuna bi jalali, kata Allah di akhirat. Mana kalian-kalian yang hidup di dunia saling mencintai karena aku? Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena apa-apa, tapi betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sayang, peduli dengan orang lain karena Allah. Semuanya akan dipanggil oleh Allah secara khusus karena mereka adalah orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan sebenarnya tujuan Allah mengutus Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Sebagai membawa rahmat, membawa kasih, membawa sayang, agar kasih dan sayang bertebar di seluruh umat manusia. Kasih sayang yang akan dirasakan oleh manusia, yang bukan hanya manusia tapi makhluk-makhluk lain pun merasakan kasih sayang dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mampu menunjukkan rasa kasih sayang terutama kepada manusia, maka disebut oleh Rasulullah bukan bagian daripada umat Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Man lam yarham saghirana falaysa minna. Orang yang tak sayang dengan anak-anak, tak sayang dengan yang lebih muda, tak sayang pada orang lain, maka itu bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk menebarkan kasih sayang. Dan Rasulullah ingin semua umatnya ini memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesamanya. Maka banyak ayat maupun hadis dan cerita-cerita kehidupan Rasulullah yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kasih sayang itu bertebaran di permukaan bumi ini. Allah menyebut kita sebagai khalifah, yang makna daripada khalifah itu adalah bagaimana bumi ini menjadi makmur dengan kedatangan manusia, dan bumi ini mendatangkan kemaslahatan dengan hadirnya manusia. Makmur dan maslahat, itulah tujuan kenapa manusia diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Maka hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengancam dan memberikan kabar gembira tentang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang dan kepedulian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah orang itu tidak beriman, kata Rasulullah. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang tak beriman itu adalah ketika orang lain terganggu dengan keberadaannya. Terganggu dengan keberadaannya berarti dia tidak menebarkan rasa kasih sayang pada orang lain. Maka kata Rasulullah, dikunci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, jangan ngomong kalau kalian beriman kepada Allah, hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsihi, sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Disyarah oleh ulama, maksud cinta di sini adalah dia ingin orang lain merasakan apa yang ingin dia dapatkan. Jika kita ingin merasakan ketentraman, orang lain juga ingin merasakan ketentraman. Kita ciptakan ketentraman itu dengan kehadiran kita. Kita ingin makan, orang lain juga ingin makan. Kita hadir agar orang lain bisa makan dengan kehadiran kita. Kita ingin tentram, maka orang lain juga ingin tentram. Maka kehadiran kita mesti mendatangkan ketentraman. Itu maksud daripada hadis ini. Jika seandainya kehadiran kita tidak mampu mewujudkan, atau kita memiliki sikap individualisme, atau kita memiliki sifat egois,
dan mementingkan diri kita sendiri dan tidak peka terhadap lingkungan kita, maka kita tidak disebut sebagai orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun menjelaskan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan agama itu siapa? Tak peduli sama orang miskin, tak peduli sama anak yatim. Ketidakpedulian itu justru mencabut status kita sebagai orang-orang yang betul-betul beragama, menjalankan agama ini dengan baik. Kita merasa senang dengan ibadah kita, kita merasa senang dengan solat kita, kita merasa senang dengan bacaan Quran kita merasa senang dengan umrah-umrah kita. Tapi kita coba kita berkaca kepada ulama-ulama terdahulu. Betapa banyak di antara para ulama itu tak sampai ke Mekah. Mereka membawa uang dari rumah, mereka pergi menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umrah, tapi tak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena banyaknya orang miskin yang mereka lihat di tengah jalan itu. Jumpa orang miskin mereka santuni, jumpa anak yatim mereka santuni, jumpa orang miskin mereka santuni. Akhirnya perjalanan ke Mekah masih jauh, perbekalan mereka sudah habis. Akhirnya mereka kembali pulang. Di sini agama kita hadir. Di sini Allah ingin tunjukkan kepada kita ada hubungan yang mesti kita jaga, hubungan kita kepada Allah, dan juga ada hubungan kepada sesama makhluk yang harus kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah memperdulikan perkara buruk yang orang lakukan terhadap dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diludahi oleh seorang perempuan tua. Setiap hari perempuan tua ini meludahi Rasulullah. Tapi ketika perempuan tua ini sakit, Rasulullah orang yang paling pertama hadir untuk menjenguk orang ini sakit. Maka perempuan tua ini dengan mudah dia memeluk agama Islam dengan kesantunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah ketika dilempari pakai batu ketika dia hijrah ke Taif, ditawari oleh malaikat untuk melemparkan gunung kepada kaum Taif. Maka kata Rasulullah, jangan, saya masih berharap suatu kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang diinginkan Rasulullah. Tak pernah dia memikirkan egois dirinya sendiri. Dia tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan kepada orang lain. Maka ketika ada orang meminta kambingnya, dengan mudah dia katakan, ambillah. Ketika dia selesai solat, ketika dia teringat ada emas di bawah tempat tidurnya, dengan mudah dia lari ke rumah, dia ambil emas itu dan dia berikan kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Inilah Islam. Islam mengajarkan manusia untuk berbagi rasa, suka maupun duka. Islam mewajibkan orang hadir ketika ada undangan pesta pernikahan, ketika kita diundang, agar kita berbagi suka dengan orang itu. Islam juga mengharuskan kita untuk hadir ketika di antara kita ada yang sakit, sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berbagi duka. Islam memberikan pahala yang besar bagi orang yang ikut melayat bertakziah, agar kita bisa berbagi duka, berbagi suka, berbagi duka, tolong menolong satu sama lain. Inilah inti daripada ajaran Islam itu. Maka wujudkanlah Islam itu pada diri kita sebagai seorang muslim. Tak cukup bagi kita solat 5 waktu, tak cukup bagi kita cuma membaca Al-Quran, tak cukup bagi kita berzikir, tak cukup bagi kita setiap tahun pergi umrah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah suci. Tapi lebih daripada itu adalah ada orang-orang di sekitaran kita yang butuh bantuan kita, yang butuh uluran tangan kita, yang butuh kepedulian kita. Dan ingat, kepedulian kita kepada orang bukan hanya karena orang membutuhkan kita, tetapi lebih daripada itu adalah kita ingin buktikan kepada Allah bahwa kitalah hamba-hambanya yang betul-betul ingin menjalankan syariat ini dengan baik, ingin menjadi muslim yang baik, ingin menjadi muslim yang benar, yaitu diwujudkan dengan rasa kepedulian dan cinta kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan rasa peduli ini kita tergolong orang-orang yang saling mencintai, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah kelak di akhirat, yang dipanggil oleh Allah secara khusus kena saling mencintai sesamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.